pasti diberkati Tuhan. Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, semangat. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, Alkitab juga boleh. Yang tidak Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kita buka kitab kita saudara, di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Yesaya 30 ayatnya yang ke-15. Jadi ayat pembuka kita saudara. Yuk yang sudah di sana, Yesaya pasalnya yang ke-30 ayat 15 boleh bilang aku diberkati Tuhan. Haleluya, sama-sama kita baca. Yang sudah di sana sekali lagi boleh bilang aku diberkati. 3, ya, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tetapi kamu, sekali lagi saudara, 3, ya, sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan apa? Bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya apa? Tetapi kamu enggak. Nah, saya mencatat di sini saudara bahwa yang menjadi kunci salah satu yang paling penting yang diharapkan dari ayat ini, saudara, bicara tentang pertobatan. Sama-sama bilang sama saya, pertobatan. Nah, kemarin saudara di salah satu acara yang saya bawakan saudara, di dalam satu podcast seperti itu saudara, di mana ada seorang narasumber saudara dan dia memang khusus pelayanan, mohon maaf, untuk yang LGBTQ katanya saudara. Nah, dan yang menarik begini saudara, dia bilang ada yang pengen untuk artinya dia layani, ada yang pengen menjadi Kristen, menjadi anak Tuhan katanya saudara, karena dia dengar di luar sana bahwa kalau jadi Kristen itu enak, mau hidup dalam dosa itu bebas, pasti surga katanya saudara. Oh, jadi Kristen itu enak katanya, karena apapun kita lakukan Tuhan mengasihi kita, jadi tetap akan ada yang namanya keselamatan. Saya mau bilang saudara, keselamatan memang Tuhan sediakan, katakan amin. Saya mau bilang saudara, kasih Tuhan melebihi daripada pelanggaran, katakan amin. Tapi saya mau bilang saudara, pertobatan itu diharuskan saudara. Sama-sama bilang sama saya, harus bertobat. Sama-sama bilang sama saya, pertobatan itu wajib. Amin. Jadi ketika saudara dan saya menerima kasih Tuhan, Tuhan memang menerima kita, setiap kita saudara, ketika kita masih berdosa. Dikatakan dalam Roma 5 ayat 8 bahwa Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Yaitu bicara tentang oleh karena kasih Kristus telah mati bagi setiap kita ketika kita masih berdosa. Tapi bukan berarti Tuhan mengizinkan kita tetap di dalam dosa. Bukan berarti akhirnya apa? Oh, kita tetap dalam dosa, kita pasti selamat. No, saya mau bilang saudara, kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, kalau kita tidak bertobat, saya mau bilang saudara, keselamatan bisa hilang saudara. Kita pernah bahas kemarin saudara tentang Matius pasalnya yang ke-7 ayat 21 sampai 23 saudara. Pada hari terakhir kalau orang nggak bertobat, Tuhan akan berkata, enyahlah kamu sekalian para pembuat kejahatan. Loh, memang kalau akhir bulan tuh khotbah keras memang paling cocok saudara. Makin pedas ini saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, saya percaya jemaat PCP udah dewasa secara rohani, amin. Saya mau bilang sekali lagi saudara, bicara tentang pertobatan itu harus. Itu kenapa ketika Tuhan menerima, mohon maaf, perempuan yang kedapatan berzina saudara, Tuhan bilang di endingnya, pergilah dan jangan berbuat. Kita aja hafal, luar biasa. Ahli Taurat, praise the Lord. Saya mau bilang sekali lagi saudara, pertobatan itu harus, katakan amin. Tapi mungkin ada banyak orang bilang begini, Pak Pendeta, saya mau hidup dalam pertobatan Pak Pendeta, tapi saya bingung bagaimana caranya. Saya mau hidup dalam pertobatan, tapi pada kenyataannya Pak Pendeta, saya gagal. Saya mau bilang saudara, kita belajar dari seorang Daud saudara. Daud pernah jatuh dalam dosa, tetapi akhirnya dia bisa kembali, dia bisa bangkit dari kejatuhannya, dan akhirnya apa? Bisa hidup dalam pertobatan. Saya mau bilang saudara, kita akan sama-sama belajar dari Daud dalam judul khotbah saudara, bicara tentang pertobatan. Sama-sama bilang sama saya, pertobatan. Subjudulnya adalah langkah menuju kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Doa saya melalui firman Tuhan hari ini, saudara dan saya senantiasa hidup dalam pertobatan, sehingga rancangan damai sejahtera Tuhan, bahkan rancangan keselamatan yang sudah Tuhan sediakan, akan menjadi bagian setiap kita bersama dengan keluarga. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kita bukan dulu saudara 2 Samuel pasal yang ke-12 ayat yang ke-13. 2 Samuel 12 ayat yang ke-13. Sama-sama kita baca saudara, ayatnya yang ke-13. 2 Samuel pasalnya yang ke-12 ayat 13. Haleluya. Saya percaya kalau Tuhan ingatkan saudara dan saya di akhir bulan ini untuk bertobat, artinya apa? Ada berkat yang Tuhan siapkan, katakan amin. Haleluya. Yuk sama-sama kita baca ayat yang ke-13. 3, ya. Lalu
Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan apa? Sekali lagi saudara, 3 ya. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah apa? Engkau tidak akan apa? Yang pertama saya mencatat apa? Itu bicara tentang kunci atau langkah menuju kepada hidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama adalah bicara tentang menyadari dosa. Sama-sama bilang sama saya menyadari dosa. Sama-sama bilang sama saya sadar. Saudara baca bagian atas saudara dari ayat ini, saudara dari kisah dari pasal ini, saudara, kita bisa menemukan bahwa pada awalnya ketika yang namanya Nathan memberikan satu kisah, saudara, ada orang kaya yang mengambil apa yang menjadi milik orang miskin, saudara, padahal itu adalah milik satu-satunya yang sangat dia sayangi, saudara. Daud sangat marah. Padahal apa? Padahal perumpamaan itu, kisah itu, saudara, menceritakan tentang dosa dari Daud yang sudah mengambil Betsheba dari Uria, saudara. Saya mau bilang, saudara, ada banyak orang yaitu bicara tentang yang namanya sudah berdosa tetapi nggak sadar. Saya mau bilang saudara, belajar dari kisah Daud ini saudara, kita harus menyadari dosa kita. Sama-sama bilang sama saya sadar akan dosa. Amin. Ada banyak orang sekali lagi saudara, dia kenapa akhirnya tidak bertobat? Karena dia tidak sadar bahwa dia sudah melakukan kesalahan. Makanya penting bagi setiap kita saudara untuk selalu mengevaluasi diri kita. Jangan kalau kita sudah salah, jangan fokus pada orang lain. Ada banyak orang hari-hari, mohon maaf saudara, fokus pada kesalahan orang, fokus pada dosa orang. Dia lupa, dia nggak sadar dia jauh lebih buruk daripada orang itu saudara. Keras sekali. Haleluya, praise the Lord. Gak apa-apa lah ya. Saya mau bilang saudara, iya kan? Ada banyak orang saudara, mohon maaf, dosanya lebih besar, tetapi dia gak sadar akan dosanya. Dia cuma fokus pada kesalahan orang lain. Ada seseorang yang selalu nanya sama saya, apa tahu kalau pendeta dengan orang di luar pendeta, dia udah salah dengan orang lain sebagainya. Saya bilang saudara, dalam hati saya sebenarnya yang paling berdosa, yang paling salah orang ini saudara. Kenapa? Karena dia mudah menghakimi orang lain tanpa dia sadar dia sudah berdosa saudara. Saya mau bilang sekali lagi, dalam kehidupan setiap kita selalu evaluasi diri kita. Setiap kita sangat mungkin lakukan kesalahan. Makanya pastikan evaluasi diri kita. Jangan mudah menghakimi orang lain saudara. Jangan mudah untuk cari kesalahan orang lain. Pertanyaan yang harus selalu kita tanyakan dalam kehidupan setiap kita, apakah kita sudah lebih baik? Apakah kita sudah benar? Saya mau bilang saudara, kalau kita bicara tentang yang namanya selalu mengevaluasi diri, kita akhirnya sadar kita berdosa, akan menjadi langkah awal kita untuk hidup dalam pertobatan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah dulu buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, evaluasi dirimu. Bilang sama yang ngomong, sadari kalau ada dosa. Bilang sama yang ngomong, lu juga jangan ngomong doa. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Yang kedua saudara, saya mencatat di sini saudara, apa kunci untuk memiliki hidup yang berkenan saudara? Yang kedua adalah mengakui dosa. Sama-sama bilang sama saya, mengakui dosa. Sama-sama bilang sama saya, mengakui. Masih dalam ayat yang sama, ayat yang ke-13 saudara. Ayatnya yang ke-13, sama-sama kita baca saudara. 3 ya. Lalu aku sudah berdosa kepada Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Daud mengaku dosanya. Amin. Kita lanjut 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayatnya yang ke-9. Sama-sama kita baca saudara. 1 Yohanes pasal yang pertama, kita akan lihat ayatnya yang ke-9. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. 3 ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia yang adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala Sekali lagi 3 ya. Jika kita mengaku dosa kita, sama-sama bilang sama saya, mengaku dosa, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala. Sama-sama bilang sama saya, mengampuni. Sama-sama bilang sama saya, menyucikan kita. Kalau kita balik ayatnya, artinya apa? Kalau kita tidak mengaku dosa kita, maka tidak ada pengampunan, tidak ada penyucian di sana saudara. Betul? Artinya apa? Ada banyak orang sadar dia sudah salah. Ada banyak orang sadar dia sudah berdosa, tapi dia tidak mau mengakui dosanya saudara. Maksudnya gimana Pak Pendeta? Salah satu ciri orang tidak mengakui dosanya adalah dia menyalahkan orang lain atas tindakan dosanya. Shalom. Memang keras banget saja ngomong nggak tega ini saudara.
Masih panik, udah keras begini, nggak apa-apa. Sekali lagi, BCP, B-nya itu bertumbuh. C belum kepikiran, jangan bertanya. Nah, jadi, saya mau bilang sekali lagi, saudara, ada banyak orang, dia sudah sadar, dia salah. Tapi dia artinya nggak mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Dia lebih mudah untuk apa? Oh, gara-gara kesalahan itu, saudara. Gara-gara kesalahan orang itu, gara-gara kesalahan orang ini. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, kita yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Katakan amin. Saya mau bilang, saudara, orang mungkin saudara bisa membawa godaan. Iblis mungkin bisa membawa godaan. Tapi sekali lagi, keputusan ada di tangan kita, betul? Amin. Tuhan saja kasih kita yang namanya free will, decision maker ada di tangan kita. Pastikan kita bertanggung jawab. Jadi kalau kita salah, kalau kita sampai berdosa, saya mau bilang sekali lagi, kitalah pribadi yang paling bertanggung jawab atas kesalahan kita, saudara. Amin. Kemarin saya dalam pelayanan saya, saudara, ada seorang ibu, dia bilang, begini, saya jadi pelakor, saya rusak rumah tangga orang. Tapi si ibu ini bilang begini, semuanya karena salah suami saya dulu. Karena suami saya buang saya, suami saya tidak menafkahi saya, makanya saya rusak rumah tangga orang. Hello, saya mau bilang sekali lagi, saudara, pilihan di tangan kita. Ada kok ibu-ibu yang saya layani suaminya udah jahat tapi dia tetap baik. Ada kok ibu-ibu yang sudah jahat suaminya tetapi dia tetap setia dalam Tuhan. Amin. Saya mau bilang, saudara, jangan sampai akhirnya mudah menyalahkan. Ada banyak orang kadang-kadang, oh Pak Pendeta saya jadi begini gara-gara dia, Pak Pendeta. Saya mau bilang, saudara, kita yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri, saudara. Oh Pak Pendeta saya begini gara-gara orang itu, Pak Pendeta. Ada bapak-bapak selingkuh, Pak Pendeta saya selingkuh gara-gara saya digoda. Hello. Godaan mungkin boleh datang, tapi kan yang menentukan dirimu. Nggak mungkin tiba-tiba ada godaan datang. Halo, oh. Tiba-tiba saudara hilang kesadaran. Semua sudah terjadi. Semua itu ada proses. Kau yang menentukan, betul? Ibu-ibu langsung betul. Sabar bu. Saya mau bilang sekali lagi, banyak orang gampang menyalahkan saudara. Ada banyak orang, apalagi paling banyak orang kita yang saya temukan. Begini kita apa? Iblis ini pak. Saya bukan bela iblis, bukan. Tapi kadang-kadang bukan iblis, gara-gara kita sendiri, saudara. Kadang-kadang kita bisa bikin dosa gara-gara iblis. Karena seorang bapak, sekali lagi, selingkuh. Bilang apa, Pak? Ini iblis Pak, kuasai saya. Iblis juga di pojok bilang, bukan gue. Lu yang gagal. Ya, iblisnya, gue aja iblis gak pernah selingkuh. Istri gue iblis. Galakan istri gue daripada istri lu. Saya mau bilang sekali lagi, saudara, setelah kita sadar kita sudah berdosa, akui dosa kita, amin. Kenapa? Kalau kita tidak mengakui dosa kita, tidak ada pengampunan, saudara. Jadi pastikan apa? Kalau kita sadar kita berdosa, datang sama Tuhan, minta ampun sama Tuhan, akui dosa kita di hadapan Tuhan. Maka di situ ada penyucian, di situ ada pengampunan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kalian kiri, akui dosamu di hadapan Tuhan. Bilang sama yang ngomong, di situ ada pengampunan Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Dan yang ketiga, yang terakhir, saudara, yang mau boleh siap-siap, saudara. Apa kunci untuk memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan? Yang ketiga adalah berbalik dari dosa dan memulai kehidupan baru. Sama-sama bilang sama saya, berbalik dari dosa. Sama-sama bilang sama saya, berpaling dari dosa. Amin. Ayat yang ke-16 masih dalam 2 Samuel 12. 2 Samuel 12 ayat 16, sama-sama kita baca, saudara. 2 Samuel pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-16, sama-sama kita baca. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Aku diberkati Tuhan. 3, iya. Lalu Daud memohon kepada Allah oleh karena anak itu. Ia berpuasa dengan tekun, dan apabila ia masuk ke dalam semalam-malaman itu, ia apa? Berbaring di hari. Daud sudah salah, dia sudah sadar dia berdosa, dia sudah mengakui dosanya di hadapan Tuhan, dia sudah tahu ada konsekuensi, dan yang luar biasa, dia sungguh-sungguh bertobat, berpaling dari kehidupan dosanya. Ada banyak orang sudah dosa, ketika ada konsekuensi dari dosa, dia bilang, ya udahlah, mendingan saya hidup dalam dosa aja. Sia-sia saya juga akhirnya menerima konsekuensi dari dosa.
Kemarin ada seorang pria yang saya layani juga sama, saudara, dia bilang begitu. Ya udah, saya sudah lulus aja lah Pak Pendeta. Setidaknya kalau saya masuk neraka, setidaknya saya dunia udah tenang katanya saya. Dia pikir neraka enggak lama, selama-lamanya kekal. Bayangin, saudara. Dalam kekekalan kita panas, nggak bisa bentar lagi loh panas tuh, pasang AC dulu, nggak ada AC di neraka. Setiap hari, setiap saat, setiap waktu panas. Dan ini kita terinspirasi dari neraka itu sudah lagunya. Aku bilang saudara, kalau kita sudah sadar, kita sudah mengakui dosa kita, berpaling dari dosa. Karena banyak orang sudah sadar dia sudah berdosa. Dia sudah mengakui, Tuhan ampun dosa. Maju altar kota dalam nama Yesus. Tapi dia nggak berpaling dari dosa, bikin lagi. Makanya ada pernah cerita kan? Datang, Pak, saya dosa. Nama Yesus. Minggu depan datang lagi, Pak, saya dosa lagi. Minggu ketiga dan seterusnya, Pak, biasa, oke. Ada kan orang gitu kan? Dia sadar dia berdosa, dia sudah mengakui dosanya, tapi bikin lagi. Kenapa? Karena dia tidak berpaling dari dosa. Kalau pandangan kita, kehidupan kita mengarah kepada dosa, saya mau bilang saudara, kemana pandangan kita, kesanalah langkah kita akan menuju, saudara. Makanya kemarin saya bahas satu quote, what you focus on will grow. Ketika kita fokus pada dosa, maka dosa akan menjadi besar. Ibarat magnet yang besar akan menarik setiap kita nempel pada dosa. Kenapa Daud bisa jatuh dalam dosa? Karena pandangannya fokus sama dosa. Betul kan? Kapan pagi-pagi, sore di soto istana, kayak balkon istana sekali. Dia lihat Betseba. Saya bilang saudara, kesalahan Daud karena dia stay di dosa itu, saudara. Dia udah lihat Betseba bukannya berpaling dari dosa. Iya kan? Dia lihat terus. Haleluya, Kristen. Ubur-ubur ikan lele menyala lele. Saya percaya kalau langsung dia berpaling kepada Yesus. Jatuh dosa nggak dia? Yusuf udah dipeluk loh, bukan cuma jarak jauh ini bos, jarak dekat, sudah sentuhan. Shalom Yusuf. Tapi Yusuf tidak membiarkan dirinya dalam dosa. Dia berpaling dari dosa, dia lepaskan jubahnya, dia lari, dia tinggalkan dosa. Gak jatuh dalam dosa, betul? Jauh dia lihat terus. Makanya jatuhlah dia dalam dosa. Saya mau bilang seperti yang saya bilang di poin nomor 2. Dosa itu tidak ujung-ujung terjadi. Tapi seringkali kita sudah tahu kita sementara menuju dalam dosa, tapi kita bilang nggak apa-apa kali ya, cuman segini, lama-lama, ya terjadi deh. Iya kan? Emang dosa perselingkuhan langsung perselingkuhan? Maaf langsung dirajam? Dah. Berawal dari likes di Facebook, likes di Instagram, kemudian hai. Habis itu kita makan siang bareng. Gak apa-apa, pendeta kan cuma makan siang. Gak apa-apa, pendeta kan cuma sharing. Gak apa-apa, pendeta kan cuma diantar pulang. Habis itu terus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Shalom ibu-ibu. Jangan curhat sama orang lain selain suamimu. Cuman 2 orang ibu yang bertobat. Kan cuman curhat Pak Pendeta. Kan cuman sharing. Kan cuman cerita tentang kelakuan suami saya yang pelit itu Pak Pendeta.
Cuma cerita tentang kegalakan suami saya itu Pak Pendeta. Puji Tuhan kau ketemu laki-laki yang benar. Kau ketemu yang buaya alias biawak itu. Udah selesai, dia pancing. Kok suami kamu begitu ya? Kalau aku jadi suami kamu, aku nggak mungkin gitu. Pancingan itu bos. Oh, Yojwi. Seandainya kita ketemu lebih dulu. Jangan ketawa, waspada. Shalom bapak-bapak. Colek istri, waspada. Biasa bapak-bapak yang bisikan, ini ibu-ibu yang bisikan. Saya mau bilang sekali lagi, saudara. Kalau kau tahu sudah dosa, menghindar, berpaling, jangan kau punya apa-apa kan cuma segini. Jangan tuh bos. Jangan tuh. Jangan bilang sama si Bapak Pendeta, iman saya sudah kuat. Yusuf kurang kuat apa imannya? Tapi dia gak biarkan. Gak apa Bapak Pendeta, saya cuma duduk-duduk di diskotik kok Bapak Pendeta. Saya cuma duduk-duduk di karaoke nightclub kok Bapak Pendeta. Kebetulan yang wanita-wanita cuma duduk di samping saya tuh Bapak Pendeta. Saya menjadi terang buat mereka. Kenapa kau lampu neon kan? Jangan ya deh ya. Shalom anak muda. Kalau diajak pacarmu ke kos, jangan ya deh ya. Nggak apa-apa Pak Pendeta. Saya hanya ingin melihat kehidupan dia apa adanya. Jangan. Udah masuk, tutup aja pintunya biar debu nggak masuk. Kosannya bersih, otaknya kotor. Berpaling dari dosa. Karena sekecil apapun dosa, konsekuensinya adalah maut. Jangan hanya karena kesenangan sesaat kau tukar kehidupan kekal yang Tuhan sudah sediakan. Saya tahu ini gak gampang. Saya tahu ini gak mudah di dunia makin hari makin jahat. Tapi sama-sama kita berjuang. Berpaling dari kehidupan yang gak kekal menuju pada kehidupan kekal. Pandang Tuhan. Di situ ada kehidupan yang kekal yang Tuhan sediakan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silang sama kanan kirimu, berpaling dari dosa menuju pada keselamatan yang Tuhan sediakan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah. Yang diberkati berlombakan tanganmu. Tepuk tangan sorak-sorak yang paling meriah buat Tuhan. Terima kasih. Kau Allah yang luar biasa. Firman Tuhan akan setiap kita. Kasih Tuhan memang luar biasa, tetapi pertobatan harus dilakukan. Oleh sebab itu mari berjuang hidup dalam pertobatan. Firman Tuhan akan setiap kita untuk hidup dalam pertobatan, untuk memiliki kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan. Yang pertama, sadari kesalahan kita, sadari dosa kita, evaluasi terus supaya kita menyadari kesalahan kita. Yang kedua, setelah kita sadar, kita akui dosa kita di hadapan Tuhan.
Jangan salahkan orang lain, kita yang bertanggung jawab atas diri kita sendiri. Ketika kau sadar kau berdosa, akui dosamu, minta ampun sama Tuhan. Dan yang terakhir, berbalik dari dosa. Jangan arahkan lagi dirimu kepada kesalahan, kepada pergaulan yang buruk, kepada dosa di hadapan. Tapi arahkanlah hidupmu, pandanganmu kepada Tuhan. Berjalan dalam kebenaran, sehingga kapanpun waktu Tuhan, keselamatan menjadi bagian dalam setiap kita. Mari doa sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kami mengarahkan pandangan kami kepadamu Tuhan. Kami mengarahkan Tuhan hati pikiran kami Tuhan. Kami menjauhi dosa, kami hidup dalam kebenaran. Hidup kami pasti diberkati. Hidup kami pasti menerima keselamatan yang Tuhan sediakan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Pandang wajah